dosa warisan dan Elia yang diangkat ke surga. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa sejak kejatuhan Adam dan Hawa, seluruh manusia mewarisi dosa. Roma 5:12 berkata, "Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa." Ayat ini menegaskan bahwa dosa bersifat universal dan semua manusia telah terkena dampaknya. Upah dosa adalah maut, Roma 6:23, yang berarti setiap manusia harus menghadapi kematian jasmani sebagai konsekuensi dosa. Namun, muncul pertanyaan, bagaimana dengan Elia yang menurut 2 Raja-Raja 2:11 diangkat hidup-hidup ke surga tanpa mengalami kematian? Bukankah ini bertentangan dengan prinsip bahwa upah dosa adalah maut? Pertama, kita perlu memahami bahwa kematian jasmani bukanlah satu-satunya wujud dari upah dosa. Lebih mendalam, upah dosa yang paling serius adalah kematian rohani dan terpisahnya manusia dari Allah untuk selama-lamanya. Elia, seperti manusia lainnya, tetap seorang pendosa yang mewarisi dosa asal. Namun, ia beroleh kasih karunia Allah karena hidupnya yang setia, taat, dan dipenuhi kuasa Roh Kudus. Dengan kata lain, Elia tidak diselamatkan oleh kesalehannya, melainkan oleh anugerah Allah yang memilihnya untuk suatu rencana khusus. Kedua, peristiwa Elia diangkat ke surga dapat dipandang sebagai pengecualian yang Allah adakan untuk menyatakan kedaulatannya. Sama seperti Henokh yang hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Kejadian 5:24. Elia diangkat langsung sebagai tanda kemuliaan dan bukti pengharapan akan kebangkitan dan hidup kekal. Peristiwa luar biasa ini tidak meniadakan kebenaran universal bahwa semua manusia berdosa, melainkan menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas hidup dan mati. Ketiga, kematian Yesus Kristus di kayu salib menjadi jawaban akhir atas persoalan dosa dan maut. Kristus menanggung upah dosa seluruh umat manusia, termasuk Elia, Henokh, dan kita semua. Dengan demikian, walaupun Elia tidak mengalami kematian jasmani, ia tetap diselamatkan oleh karya penebusan Kristus yang berlaku melampaui waktu. Sebab karya salib Kristus menjangkau ke masa lalu maupun masa depan. Jadi, Elia memang seorang manusia yang berdosa, namun Allah berkenan memberikan anugerah khusus dengan mengangkatnya ke surga tanpa mengalami maut jasmani. Hal ini tidak meniadakan prinsip dosa warisan, melainkan menunjukkan bahwa Allah berdaulat, berbelas kasih, dan memberikan tanda pengharapan akan kemenangan akhir atas dosa dan maut yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kesimpulannya, dosa adalah warisan semua manusia termasuk Elia. Upah dosa adalah maut, tetapi yang terutama adalah kematian rohani, terpisah dari Allah. Elia diangkat tanpa mengalami maut jasmani sebagai anugerah khusus dari Allah, bukan karena ia tanpa dosa. Peristiwa itu menunjuk kepada karya Kristus yang mengalahkan dosa dan maut untuk semua orang percaya.